terima kasih kepada mama-mama semua sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada mama yang berkaitan dengan karang gigi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosela Mian. Mama-mama bisa panggil saya Adik Mian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Mungkin mama pernah lihat kampus yang pernah di jalan farmasi. Baik, di sini mungkin mama pernah merasakan karang gigi atau pernah melihat karang gigi? Karang gigi tidak pernah. Tidak pernah? Ya. Oke, baik mama. Mungkin saya jelaskan sebentar, mungkin mama pernah merasakan yang ada namanya karang gigi. Oke, jadi karang gigi ini adalah suatu endapan keras yang terdapat pada permukaan gigi yang mulai dari kekuning-kuningan sampai berwarna hitam-hitaman. Itu yang ada di dalam rongga mulut. Nah, itu yang ada dalam permukaan gigi. Permukaan gigi itu ada yang berwarna kuning-kuningan sampai hitaman. Dia itu merasa keras. Pada saat mama itu masalah kalau permukaan gigi itu lidahnya kayak apa gitu pasti merasa keras dalam permukaan gigi, itu namanya karang gigi. Jadi mungkin mama tahu penyebab dari karang gigi itu apa? Tidak tahu. Oke, jadi penyebab dari ini karang gigi adalah dari sisa-sisa makanan yang ada dalam rongga mulut. Misalnya kalau mama itu makan makanan setiap hari itu, jika tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan sisa makanan itu akan mengeras. Nah, sisa makanan itu tadi yang dimakan oleh mama itu tadi, jika tidak dibersihkan, dia akan mengeras, dicampur oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Bakteri ini akan plak putih itu kami disebut namanya plak putih, mama. Kalau misalnya ini air liur ini dicampur dengan bakteri yang ada dalam rongga mulut tambah dengan sisa makan itu, dia akan sampai ke memang dia tidak cepat untuk melakukan pengerasan. Dia prosesnya sudah sampai 1 minggu. Nah, kalau mama itu tidak membersihkan atau tidak mengikat gigi dalam 1 minggu itu, pasti lama-lama sisa makanan tadi akan mengeras dan terjadinya yang namanya karang gigi. Karena dia itu dicampur oleh bakteri yang ada dalam rongga mulut. Mungkin dalam pikirannya mama selama ini, dalam rongga mulut itu tidak ada bakteri. Ada, mama, itu bakteri yang dalam rongga mulut banyak sekali. Kalau mama itu tidak membersihkannya, maka sisa makanan itu tadi akan mengeras. Jadi macam-macam karang gigi, mama, yaitu yang pertama itu karang gigi subgingival. Karang gigi yang kedua itu karang gigi supragingival. Saya jelaskan satu persatu, yaitu karang gigi subgingival, yaitu karang gigi yang ada di dalam saku gusi. Yang di dalam saku gusi ini, mama, sisa makanan yang dimakan oleh mama itu, jika gusinya mama itu terbuka, maka sisa makanan itu masuk ke dalam saku gusi tadi. Nah, jika tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan sisa makanan itu akan mengeras. Tambah tadi yang bilangnya campur dengan bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, jadi karang gigi subgingival ini berbahaya, mama. Ini akan menyebabkan gigi kita akan goyang, mudah sekali goyang. Karang gigi subgingival ini memang berbahaya bagi kesehatan gigi, karena dia akan menyebabkan gigi kita mudah tanggal atau mudah goyang. Itu karena apa? Karena sisa makanan tadi itu membuat terbukanya jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu, mama, itu jaringan pendukung gigi. Dia akan membuat gigi kita itu menjadi tertahan kuat di dalam saku gusi. Nah, jika jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi ini rusak, maka lama-kelamaan giginya tidak bisa tahan, dia mudah goyang dan lama-kelamaan terjadi tanggal pada gigi tersebut. Nah, gusinya mama itu kalau misalnya masuk sisa makanan itu tadi, jika karang gigi itu mengeras, maka dia akan membuat gusi kita menjadi terbuka. Terbukanya ini itu akan lama-kelamaan tadi bisa goyang pada gigi. Yang kedua itu karang gigi supragingival. Karang gigi ini yaitu yang mama lihat setiap hari itu
bisa itu di dalam permukaan gusi. Nah, karang gigi yang di atas permukaan gusi ya mama bisa melihatkan itu karang gigi bisa muncul dalam permukaan gigi mama semua. Yang berikutnya itu penyebab terjadinya karang gigi. Kira-kira mama mungkin tahu kenapa bisa terjadinya ini karang gigi. Malas sikat gigi. Malas menyikat gigi. Oke, apa lagi? Karena dari sisa makanan itu tadi mungkin mama simpulkan kenapa bisa terjadi ini karang gigi. Makanan sisa. Makan sisa menempel di gigi, tapi malas bersihkan. Oh iya. Baik, saya akan jelaskan yang mama bilang tadi itu benar sekali, yaitu malas menyikat gigi. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, dia malas sekali menyikat gigi mama. Kalau kita itu tidak menyikat gigi tadi, maka lama-kelamaan sisa makanan itu akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah, kalau di sela-sela gigi itu kita harus kira-kira mama di sini itu menyikat gigi berapa kali sehari? Dua. Itu kapan dan kakak? Pagi dan sore. Pagi dengan sore. Terus sore maksudnya Pas mandi pagi, pas mandi sore. itu waktunya pengaturan menyikat giginya, waktu pengaturan menyikat gigi itu salah mama. Kalau menyikat gigi itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, kita menyikat gigi pagi setelah makan ya, mama, karena kita nanti kalau misalnya pagi itu kan setelah makan pasti kita ada keluar mau menjalankan tugas masing-masing. Nah, kalau misalnya dulu kita itu melihatnya itu ada sisa-sisa makanan yang ada dalam sela-sela gigi, kalau misalnya makan dan ubi pasti menempel terus pada sela-sela gigi. Nah, kalau mama buka mulut pasti kelihatan itu sisa makanan itu dalam itu. Nah, kita menyikat gigi pas setelah sebelum tidur supaya bakteri yang ada dalam rongga mulut tidak mengolah sisa makanan itu. Karena kalau kita tidur pada malam hari, air liurnya kita itu tidak bekerja. Mereka tidak, maksudnya kan setiap hari kan pasti mama itu merasakan air liurnya ada, tapi malam hari itu tidak memproduksi air liur. Nah, pada saat itu bakteri yang ada dalam rongga mulut bekerja untuk mengolah sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut mama semua. Kalau misalnya mama tidak membersihkan tadi sisa makanan itu, mama itu pada saat pagi hari itu pernah merasakan kalau mulutnya merasa pahit? Pernah? Nah, dan sorenya mama pasti tidak pas belum tidur pasti mama tidak merasa menyikat gigi toh? Ya. Nah, itu dari penyebabnya terjadinya penyebab dari itu tadi tidak menyikat gigi. Nah, merasa pahit itu karena apa? Karena bakteri yang ada di dalam rongga mulut itu bekerja, dan pada saat pagi hari kita pasti merasakan pahitnya pada rongga mulut. Yang berikutnya itu tidak membersihkan gigi dengan benang gigi, yang saya seperti tadi ya bilang tadi itu kalau yang di sela-sela gigi itu kita harus membersihkannya dengan benang gigi. Kira-kira mama di sini pernah membersihkan di sela-sela gigi itu sisa makanan dengan menggunakan benang gigi? Tidak pernah. Nanti kalau mama pulang ke rumah bisa memakai beli itu benang gigi, karena itu akan membantu mengeluarkan sisa makanan yang ada di dalam sela-sela gigi. Kalau misalnya membiarkan sisa makanan itu pada sela-sela gigi, itu akan membuat terjadinya karang gigi. Karang gigi yang seperti saya bilangkan tadi itu kalau misalnya lama-kelamaan tadi sisa makanan itu tidak dibersihkan pada sela-sela gigi itu akan membuat akan terjadinya itu karang gigi. Yang berikutnya itu makanan yang manis dan melengket. Pasti mama di sini pernah makanan manis dan melengket seperti coklat gitu? Pernah? Atau sering? Sering. Jadi mama kalau misalnya makanan yang lain dan melengket ini akan membuat terjadinya ini karang gigi. Karena apa? Karena dia sisa makanan itu akan menempel terus pada permukaan gigi. Kalau misalnya mama itu makan coklat, kalau tidak dibersihkan dia akan melengket terus pada permukaan gigi. Nah, lama-lama terjadinya ini namanya karang gigi. Yang kedua itu kebiasaan merokok. Kira-kira di sini mama ada yang merokok? Tidak. Ya. Kalau suaminya pasti
perokok juga. Iya. Perokok aktif atau perokok pasif yang tidak sering merokok, pasif. Kalau aktif itu yang merokok sampai berapa bungkus satu hari? Tidak. Perokok pasif. Pasif. Oke. Mama, jadi nanti kalau ini adalah penyebab dari karang gigi tadi, itu kebiasaan merokok. Mereka itu kalau misalnya sering-sering merokok, maka asap yang ada mereka isap itu, Mama, kebiasaan merokok ini akan membuat gigi menjadi kuning karena asapnya tadi. Nah, lama-kelamaan terjadinya yang namanya karang gigi. Yang berikut ya pencegahan dari ini karang gigi. Yang pertama itu menyikat gigi 2 kali sehari seperti yang saya jelaskan tadi, Mama, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang berikut itu kurangi makanan yang mengandung gula dan lengket seperti apa tadi, Mama? Permen, coklat. Nah, itu akan membuat terjadinya ini namanya karang gigi. Kalau misalnya tidak dibersihkan tadi, maka coklat tadi melengket terus pada permukaan gigi. Yang berikut itu minum air putih yang cukup setiap hari. Minum air putih ini akan membantu mengurangi terjadinya namanya karang gigi karena apa? Sisa makanan. Jika Mama tidak menyikat gigi, misalnya aku setelah makan siang, kita harus minum air putih supaya apa? Supaya sisa makanan yang ada dalam mulut itu bisa keluar semua atau tidak menempel terus pada permukaan gigi. Yang berikutnya hindari merokok. Hindari merokok ini supaya tidak terjadinya yang namanya karang gigi ini dari rumah. Yang berikutnya, Mama, yaitu mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kira-kira Mama di sini itu makan sayur-sayuran dan buah-buahan atau tidak? Makan. Sayur-sayuran apa, Mama? Bayam, kol, wortel. Pasti Mama sering itu makan sayur-sayuran itu. Seringnya Mama pasti suka sayuran. Kalau anak kecil pasti suka jajan atau gorengan. Yang berikut itu buah-buahan. Mama di sini makan buah-buahan atau tidak? Makan buah-buahan apa? Pisang saja. Pepaya. Itu apel. Apalagi buah-buahannya? Anggur itu saja. Oke. Baik, yang berikut, Mama, itu gunakan obat kumur. Gunakan obat kumur ya ini ya, Mama, supaya apa? Supaya mengurangi terjadinya bakteri yang dalam ronggamu itu bekerja. Ini akan membantu bakteri yang dalam rongga itu mati semua. Bukan mati semua, Mama, dia akan mengurangi terjadinya pengelolaan sisa makanan itu tadi yang namanya terjadinya karang gigi. Yang berikut, Mama, periksa gigi secara teratur. Pergi ke dokter gigi. Mama pernah pergi ke dokter gigi untuk periksa giginya? Pas sakit Ya. Jangan pas sakit, Mama, itu kita harus memeriksa gigi itu tidak seharusnya untuk pas sakit. Kita harus menyiap sebelum hujan, Mama. Kita harus periksa ke dokter gigi itu supaya kita mengetahui keadaan yang ada di dalam rongga mulut. Siapa tahu ada penyakit yang ada dalam rongga mulut. Nah, karena apa? Karena penyakit yang ada dalam rongga mulut akan berbahaya juga bagi kesehatan tubuh kita. Karena segala makanan yang kita konsumsi itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya bakteri yang dalam rongga mulut itu masuk juga ke dalam tubuh kita, pasti tubuh kita juga ada penyakit baru. Jadi saya sarankan untuk Mama itu untuk periksa ke dokter gigi. Ya, untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Untuk anak kecil, jika Mama ada anak di rumah, saya instruksikan kepada anaknya untuk memeriksa ke dokter gigi itu 3 bulan sekali. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, Mama. Mungkin ada pertanyaan dari Mama. Mungkin Mama mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Mama. Saya ingin bertanya bagaimana cara membersihkan karang gigi. Bagaimana cara membersihkan dia? Kalau untuk membersihkan gigi, Mama, kalau misalnya
sarankan untuk pergi ke dokter gigi atau klinik terdekat, Mama. Itu akan membantu Mama untuk membersihkan karena ada alat terkhusus untuk membersihkan karang gigi ini nanti untuk menghilangkan semua di sela-sela gigi juga bisa menghilangkan semua. Berarti Mama selama ini tidak pernah membersihkan karang gigi. Nanti kalau Mama pergi ke dokter gigi, periksa yang saya bilang tadi itu, periksa ke dokter gigi, siapa tahu ada penyakit lain yang ada dalam rongga mulut. Bisa juga untuk membersihkan karang gigi tadi, karena dokter semua yang tahu nanti, atau ada ke klinik terdekat karena mereka bisa mengetahui semuanya. Oke, Mama, mungkin ada pertanyaan lain dari Mama? Tidak ada? Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Baik, Mama, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi. Kira-kira apa pencegahan dari ini karang gigi tadi? Rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Oke. Apalagi? Sayuran dan buah sehat. Oke. Baik, Mama, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan. Terima kasih kepada Mama semua sudah mendengarkan penyuluhan dari saya siang ini. Baik, terima kasih Mama. Selamat sore. Sore.